Selamat malam, perkenalkan nama saya Noki Kristiana Desa Putra, NIM Stambuk D101211005 akan menjelaskan penyelesaian sengketa batas laut antara Indonesia dan Malaysia dalam perspektif hukum internasional. Latar belakang negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang dideklarasikan pada tahun 1957. Wilayahnya terdiri dari lautan dan pulau-pulau, baik besar maupun kecil, dengan jumlah sekitar 17.505 pulau dengan luas wilayah 7,7 juta kilometer persegi. Sebagai negara kepulauan, 2/3 wilayah tersebut, yaitu 5,8 juta kilometer persegi, terdiri dari lautan, sedangkan sisa seluas 1,9 juta kilometer persegi merupakan daratan. Wilayah Indonesia yang sangat luas ini mengandung kekayaan alam yang melimpah yang tak ternilai besarnya, sekaligus menjadi daya tarik yang dapat memancing banyak pihak untuk memanfaatkannya, baik secara legal maupun ilegal. Indonesia memiliki perairan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Ada 10 negara yang perairannya berbatasan langsung dengan perairan Indonesia, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Papua Nugini, Australia, Palau, dan Timor Leste. Dengan adanya perbatasan langsung antara perairan Indonesia dan perairan negara-negara tersebut berpotensi menimbulkan konflik. Dan dikatakan saat ini sekitar 12 pulau wilayah Indonesia yang memiliki masalah-masalah perbatasan, yaitu Pulau Nimpah dengan berbatasan dengan Singapura, Pulau Sekatung dengan Vietnam, Pulau Bate berbatasan dengan Timor Leste, Pulau Rondo dengan India, Pulau Dana dengan Australia. Persoalan lainnya, Pulau Pasir dideklarasikan Australia sebagai miliknya. Sampai saat ini, peraturan mengenai batas laut belum lengkap antara Indonesia dan Malaysia, sehingga menimbulkan konflik yang sulit diselesaikan, seperti saat ini yang sedang disengketakan, yaitu Blok Ambalat yang luasnya hampir sama dengan luas Provinsi Jawa Barat, di mana Indonesia dan Malaysia sama-sama mengklaim atas kepemilikan Blok Ambalat tersebut. Sengketa antara Indonesia dan Malaysia ini harus segera diselesaikan agar tidak berkepanjangan dan supaya ada kepastian. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang dideklarasikan pada tahun 1957. Dengan adanya perbatasan langsung perairan Indonesia dengan perairan negara-negara tersebut berpotensi menimbulkan konflik, dan dikatakan saat ini sekitar 12 pulau Indonesia memiliki wilayah yang memiliki masalah-masalah perbatasan. Permasalahan dalam penentuan delimitasi atau batas laut antara Indonesia dan Malaysia berlakunya Konvensi Hukum Laut Internasional atau UNCLOS tahun 1982 mengakibatkan peraturan-peraturan sebelumnya tidak berlaku lagi, sehingga membawa perubahan besar dalam perkembangan hukum laut internasional. Walaupun Indonesia dan Malaysia memiliki meratifikasi KL 1982, akan tetapi Malaysia masih menggunakan peta tahun 1979 dalam menentukan batas lautnya yang bersifat unilateral dan tidak disetujui oleh negara-negara yang berbatasan laut dengan Malaysia, misalnya Indonesia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei, China, dan Vietnam. Cara untuk menyelesaikan sengketa ini, seperti diketahui, cara menyelesaikan sengketa secara damai sangat banyak. Untuk menyelesaikan sengketa batas laut antara Indonesia dan Malaysia, cara yang dianggap tepat adalah sebagai berikut. Negosiasi merupakan cara menyelesaikan sengketa yang paling penting dan banyak ditempuh serta efektif dalam menyelesaikan sengketa internasional. Praktik negara-negara menunjukkan bahwa mereka lebih cenderung untuk menggunakan sarana negosiasi sebagai langkah awal untuk menyelesaikan sengketanya. Negosiasi menghindar
perhatian publik dan tekanan politik dalam negeri. Perundingan yang dilakukan secara langsung dapat menghindari perhatian publik karena tertutupnya keikutsertaan pihak ketiga dalam perundingan, lebih mengutamakan kesepakatan dengan berdiskusi dan menyelesaikan masalah dilakukan secara tidak terpisah supaya tidak terjadi salah paham. Sampai di sini saja penjelasan dari sengketa batas laut antara Indonesia dan Malaysia. Jika salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.